Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, ada fenomena yang kelihatannya hanya persoalan kecil, tetapi kalau kita coba berpikir jauh ke depan, ini akan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat di daerah ini. Mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Apa itu? Ini sekarang ada fenomena yang terjadi di Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, di Pulau Sumatera. Fenomena ini seperti saya katakan tadi, kelihatannya kecil. Mungkin ada yang mengatakannya ini sangat sepele. Tidak pantas diangkat di channel YouTube ke tingkat nasional seperti ini. Tetapi kalau kita renungkan secara mendalam, dampaknya akan besar. Fenomena ini adalah berkaitan dengan dunia pendidikan. Sekarang ini di sini ada beberapa sekolah SD yang kelihatannya sangat memprihatinkan keadaannya. Kenapa? Karena murid yang ada di SD itu sangat sedikit. Apakah karena di sana memang tidak ada anak-anak yang berusia sekolah, ataukah memang karena penduduknya yang sedikit? Tidak, sama sekali bukan karena itu. Tetapi karena penduduk di kampung-kampung yang ada sekolah yang mengalami kekurangan murid ini, karena orang tua muridnya sepertinya enggan menyekolahkan anaknya di kampungnya. Dia mau menyekolahkan anaknya hanya jauh ke daerah lain. Contoh, ini ada namanya Jorong Sungai Penuh, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan. Di Jorong ini anak-anak banyak, tetapi orang tuanya banyak yang tidak mau menyekolahkan anaknya di sini, tapi menyekolahkan anaknya di Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Jaraknya dari kampung ini cukup jauh. Anehnya, orang tuanya menyekolahkan anaknya di sana, ditemani oleh orang tuanya, yang orang tuanya kerjanya hanya menunggui anaknya saja sekolah di sana. Tidak ada kerja lain. Kalau yang sekolahnya di sana, anaknya karena dia kerja di sana, karena dia ada usaha di sana, tidak jadi persoalan. Tetapi yang anehnya, dia tidak ada kerja sama sekali, tapi anaknya disekolahkannya di sana, padahal di kampungnya ada SD, dan dia di sana hanya menunggui anaknya saja. Suaminya kerjanya di kampung ini juga. Ini fenomena yang memprihatinkan bagi sekolah yang telah didirikan oleh pemerintah dengan biaya besar. Kalau ini dibiarkan oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan, khususnya oleh dinas pendidikannya atau oleh bupatinya sendiri, ini akan membuat sekolah sini nanti SD-nya mati. Kita mendengar telah ada SD sekarang yang tidak lagi ada proses belajar mengajar di sana karena muridnya tidak ada. Ini kejadiannya kita dengar di kampung atau di Jorong Gasing, beberapa kilometer jaraknya dari Sungai Penuh. Sekarang SD di sana tidak ada lagi proses belajar mengajar karena muridnya memang tidak ada. Karena muridnya sudah pindah sekolahnya ke Pulau Punjung. Sahabat BN,
seperti saya katakan tadi, ini kelihatannya sepele, tetapi kalau ini dibiarkan, maka uang negara yang telah habis untuk membangun SD di kampung-kampung yang mengalami fenomena seperti ini akan mubazir. Dan ini tentu tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Dan kita tentu berharap kepada Bupati Solok Selatan agar tanggap terhadap hal ini. Bupati tentu perlu agaknya menugaskan kepada Dinas Pendidikan, kepada camatnya, kepada wali negarinya yang ada di sini untuk berupaya meyakinkan masyarakat di sini agar menyekolahkan anaknya di sini. Sahabat BN, kita berharap Bupati Solok Selatan tidak membiarkan fenomena ini terjadi. Bupati Solok Selatan harusnya merasa rugi kalau sekolah yang telah dibangun oleh negara selama ini tutup hanya gara-gara masyarakatnya tidak mau menyekolahkan anaknya di kampungnya, tapi menyekolahkan anaknya ke Pulau Punjung. Kita tidak habis pikir apa yang menyebabkan orang tua murid di sini tidak mau menyekolahkan anaknya. Ini perlu dikaji oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Bisa jadi ini tidak hanya kesalahan orang tua murid saja. Bisa jadi ini juga kesalahan pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Mungkin saja karena gurunya balas mengajar. Saya juga mendengar informasi, maaf bicara, ada guru-guru yang hanya jemput gaji saja datang ke sekolah itu. Ketika tanggal 1 datang, tanggal 3 pergi, atau mengajar sesuka-suka hatinya saja. Melihat fenomena seperti ini, ada orang tua yang malas menyekolahkan anaknya di sini. Karena sekolahnya kayak ayam gadis bertelur. Kadang sekolah, kadang tidak. Sesuka-suka hatinya guru saja. Ini perlu Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan menegaskan bahwa guru-guru yang telah digaji oleh negara, yang telah memakan uang rakyat, ini benar-benar mengajar. Jadi ini bukan hanya kesalahan orang tua murid saja sebenarnya. Ini juga mungkin kesalahan dari pemerintah. Kesalahan dari pemerintah yang kurang pengawasan kepada guru-guru. Bisa jadi ini. Makanya kita tentu berharap kepada Bupati agar Bupati Solok Selatan benar-benar tegas kepada guru-guru yang mengajar di desa-desa, di kampung-kampung, agar benar-benar dia mengajar sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini rakyat tentu juga mungkin berharap kepada wakil-wakilnya yang ada di DPRD Solok Selatan, khususnya, lebih khusus lagi yang berasal dari dapil di sini, agar juga melakukan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar. Ya, jadi jangan disalahkan orang tua murid kalau malas dia menyekolahkan anaknya di kampungnya dan jauh-jauh menyekolahkan anaknya ke Pulau Punjung. Jangan salahkan orang tua murid saja, tetapi pemerintah Kabupaten Solok Selatan, khususnya Dinas Pendidikan, harus koreksi diri. Bagaimana dia percaya kepada guru-guru yang mengajar anaknya di kampungnya, kalau sekolahnya sesuka-suka hati gurunya saja. Dalam seminggu bisa mengajar 3 kali. Dalam sebulan bisa mengajar seminggu. Orang tidak libur, dia libur. Dan ini sekali lagi, menurut kita, karena lemahnya pengawasan dari pemerintah, lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan.
Karena itu sahabat BN, kita juga tentu berharap kepada Menteri Pendidikan agar benar-benar menegaskan kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di desa-desa terpencil seperti ini, agar jangan hanya dilepaskan begitu saja dia. Harus ada pengawasan. Sahabat BN, saya sekarang sedang berada di Kampung Sungai Penuh, Nagari atau Desa Lubuk Laling Selatan, Kecamatan Cangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saya sekarang menuju ke sebuah SD yang ada di sini. Ini adalah SD Negeri 19 Sungai Penuh, Kecamatan Cangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan. Ini SD-nya. Ini sekolahnya. Sekolahnya ini bagus. So sekarang libur. Sekarang musim libur. Jadi memang murid-muridnya tidak belajar, gurunya tidak ada kena libur. Tetapi yang memprihatinkan kita, salah seorang gurunya mengatakan kepada saya, murid di sini tinggal sangat sedikit. Kelas 6 sekarang katanya entah ada entah tidak. Tetapi muridnya kalau kita tidak keliru hanya tinggal belasan orang lagi. Tinggal belasan orang lagi muridnya. Tentu saja kita memprihatinkan sekolah sebagus ini, muridnya belasan orang. Salah seorang gurunya bicara kepada saya, mengatakan muridnya Pak sangat sedikit katanya. Karena pada pindah ke Pulau Punjung. Tentu saja kita mengkaji di samping melihat kesalahan terletak pada wali murid yang memindahkan anaknya sekolah ke Pulau Punjung, juga kita evaluasi harusnya apa yang terjadi di sini. Ini fenomena yang sangat menakutkan bagi kita. Bayangkan kalau sekolah-sekolah di desa-desa seperti ini mati karena muridnya tidak ada. Masih untung kalau karena muridnya pindah sekolah ke tempat lain. Bagaimana kalau muridnya berhenti sekolah gara-gara dia malas sekolah karena tidak disiplin gurunya, mengajar sesuka-sukanya aja. Lebih baik berhenti aja sekolah daripada sekolah seperti ini. Bagaimana kalau begitu? Tentu nanti akan bisa lost generation. Akan bisa nanti putus generasi karena pendidikan terputus. Karena itu sahabat BN, kita berharap agar pemerintah Kabupaten Solok Selatan khususnya Menteri Pendidikan umumnya untuk menerapkan pendidikan sampai ke desa-desa ini, melakukan pengawasan secara ketat. Kepala Dinas Pendidikan tentu bisa mengatakan, kalau Anda tidak mau mengajar di desa-desa, berhenti saja jadi PNS. Sebab PNS itu telah berjanji bahwa siap bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Ketika ditempatkan di suatu desa, malas mengajar. Kalau malas mengajar, harusnya malas juga terima gaji. Jangan mengajar malas, terima gaji mau. Tidak masanya lagi sekarang ini seperti di era Orde Baru. Bisa seenak perut saja menjalankan tugas. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.